Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnianti dengan NIM 247110003. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review paper dalam bentuk PPT guna untuk menyelesaikan tugas UTS untuk mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak dan Data Berbasis Cloud. Untuk judul papernya sendiri yaitu adalah Enterprise Information System Planning Using TOGAF Architecture Development Method on XYZ College. Untuk penulisnya sendiri yaitu ada Agan Guntara, Asep Sepani, kemudian ada Irfan Fadil dan Vidi Supriyadi. Kemudian untuk coverage-nya sendiri ada di CTSIM 2020 virtual 23 sampai 24 Oktober 2020. Kemudian untuk paper ini sendiri membahas tentang perancangan sistem informasi XYZ College. Adapun latar belakang dari paper yang saya ambil yaitu perkembangan teknologi informasi mengubah paradigma pendidikan, terutama pada saat pandemi COVID-19 yang memaksa pembelajaran secara daring. Kemudian adapun salah satu perguruan yang menghadapi masalah sistem informasi yang terintegrasi seperti sistem akademik, keuangan, dan kepegawaian yang terpisah sehingga dapat menghambat efisiensi proses bisnis dan keselarasan dengan tujuan organisasi arsitektur perusahaan atau EI diperlukan untuk menyelaraskan sumber daya IT dengan strategis bisnis. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam paper ini yaitu untuk merancang arsitektur perusahaan untuk perguruan tinggi menggunakan kerangka TOGAF ADM dengan fokus pada 3 fase awal yaitu preliminary arsitektur, fashion, dan bisnis arsitektur untuk menghasilkan cetak biru arsitek bisnis guna mengembangkan sistem terintegrasi. Selanjutnya penelitian yang sudah dilakukan atau relate work, di mana studi sebelumnya sudah ada yang menekankan pentingnya AI dalam meningkatkan kualitas layanan dalam sebuah perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya ada juga penelitian tentang TOGAF ADM yang menyoroti praktik terbaik untuk desain arsitektur pada sebuah perusahaan. Kemudian ada juga business process modeling yang digunakan untuk merepresentasikan proses bisnis dalam kerangka AI. Dan di sini untuk metode penelitian yang digunakan dalam paper ini, yang pertama ada kerangka yaitu TOGAF ADM 9.2, kemudian yang dimana fokus pada tiga fase. Yang pertama ada preliminary, ruang lingkup, prinsip, pemangku kepentingan. Kemudian ada arsitektur vision, visi arsitektur, peta pemangku kepentingan. Kemudian ada bisnis arsitektur untuk analisis proses RACI, gap analysis. Kemudian ada BPMN. Kemudian selanjutnya ada pengumpulan data yang dimana di sini digunakan pengumpulan datanya yaitu studi literatur, observasi, serta dengan wawancara. Kemudian adapun keunggulan dari TOGAF ini untuk mendukung integrasi sistem dan praktik terbaik. Kemudian dalam paper ini juga menampilkan flowchart atau alur dari proses penelitiannya. Yang pertama yaitu ada start atau proses dimulainya, kemudian ada proses pengumpulan data melalui observasi, interview, maupun dari literatur review, di mana tahap awal pengumpulan data dengan melakukan observasi atau melihat langsung proses bisnis. Kemudian ada wawancara yang dilakukan dengan pimpinan atau bagian yang terkait, dan studi pustaka menganalisis jurnal atau buku terkait. Kemudian yang ketiga di sini ada preliminary,
di mana tahap ini mendahulukan untuk menentukan ruang lingkup organisasi, komitmen manajemen, prinsip arsitektur, dan alat yang digunakan. Outputnya berupa katalog prinsip bisnis dan arsitektur. Kemudian selanjutnya ada fase A atau vision arsitektur, yang menyesuaikan visi arsitektur dengan mendefinisikan ruang lingkup, pengembangan, mengidentifikasi pemangku kepentingan, dan membuat dokumen visi arsitektur sebagai acuan. Kemudian ada juga fase B yang dimana yaitu bisnis arsitektur, mengembangkan arsitektur bisnis dengan langkah-langkah yang seperti yang pertama ada current business arsitektur, menganalisis proses bisnis yang ada pada saat ini yang di perguruan tersebut. Kemudian ada gap analysis, membandingkan arsitektur saat ini dengan arsitektur target untuk menentukan kekurangan dari gap. Kemudian yang ketiga ada business arsitektur recommendation, memberikan rekomendasi arsitektur bisnis seperti sistem informasi akademik, e-learning, dan lain-lain untuk mendukung visi dari arsitektur tersebut. Kemudian yang terakhir ada finish, di mana proses ini selesai dengan hasil berupa desain arsitektur bisnis yang siap menjadi dasar pengembangan sistem informasi lebih lanjut. Kemudian pada flowchart ini menunjukkan alur sistematis dari pengumpulan data hingga pengembangan arsitektur berbasis TOGAF EDM dengan fokus pada analisis kesenjangan untuk memastikan TI-nya selaras dengan tujuan bisnis. Yang terakhir adalah hasil dan kesimpulan. Di sini dalam paper ini menghasilkan katalog prinsip dan ruang lingkup organisasi yang berupa unit inti, pendukung, dan eksternal. Kemudian adapun dari segi visi arsitekturnya, dokumen visi arsitektur dan diagram rantai nilai untuk mengidentifikasi sebuah nilai tambah. Kemudian arsitektur bisnis, pemetaan proses bisnis dan target arsitektur seperti sistem informasi akademik, e-library, e-learning, dan e-journal dengan analisis kesenjangan untuk mengidentifikasi kekurangan. Kemudian selanjutnya kesimpulan, TOGAF EDM ini efektif untuk merancang AI untuk menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis di perguruan tinggi XYZ. Kemudian tahap awal memberikan dasar untuk sistem informasi yang terintegrasi. Yang terakhir, paper ini juga menekankan pentingnya AI dalam mengatasi masalah integrasi TI di perguruan tinggi dan memberikan panduan praktis melalui pendekatan TOGAF. Baik, mungkin sekian presentasi hasil review paper saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.